Admin, adminnya siapa ini ya? Kak Dalu, Prof. Kak Sampun Dalu. saya Sekarang saya udah keluar Karita sekarang. Sakit Karita. langsung share screen, Prof. Oke. Ini sambil nunggu teman biar kita yang kita bicarakan. Nanti kan berkaitan dengan data primer dan data sekunder yang teman-teman mahasiswa lakukan. Ini kalau nggak salah kemarin LPPT sudah saya sampaikan, tapi ada hal yang mungkin belum tersampaikan pada saat ini kemarin. Terutama pada menulis paragraf. Kemarin kan kita lihat dalam penulisan paragraf itu ya, masih tampaknya masih ada yang apa ya, kurang memperhatikan struktur dalam paragraf. Nah, ini saya ingin sampaikan teman-teman. Yang namanya good topic, good paragraphs ya. Nanti kan nulisnya teman-teman dalam eksplorasi referensi nanti berbagai sumber-sumber yang nanti dibuat menjadi resume atau sebagai literature review, sebagai pendukung kajian baik artikel maupun disertasi. Nah, di dalam eksplorasi berbagai referensi itu nanti berbagai konsep yang kita peroleh yang namanya artikel kajian itu pasti based on data ya. Oleh karena itu sebelum mungkin teman-teman ada yang nanti menggunakan library research kah atau menggunakan field research kah, monggo ya. Nah, ya, atau mungkin apa dengan menggunakan pendekatan yang lain-lain monggo. Tetapi pada penulisan good paragraphs itu harus menjadi perhatian yang supaya nanti tidak terlalu banyak koreksian begitu ya. Nah, isinya paragraf itu seperti ini. Jadi ada topik sentence. Topik sentence itu yang disampaikan tentang ide utamanya. Jadi misalnya kemarin akan menggunakan fenomena apa atau konsep ya, fenomena yang apa sesuatu fenomena apa, kemudian dicari berbagai referensi dari berbagai konsep. Nah, itu nanti kan setelah di apa ya, setelah di-download, kemudian dibaca, dianalisis, dan itu kemudian dituangkan dalam bentuk paragraf-paragraf. Nah, di dalam penulisan paragraf, teman-teman mahasiswa harus tetap selain menggunakan manajemen referensi dalam pembuatan paragraf yang bagus, itu harus diperhatikan ini, struktur ini. Jadi konstruksi kalimat dalam paragraf itu harus terdiri dari mesti harus diperhatikan ada topik sentence-nya begitu ya. Ya selama ini kan kadang-kadang kita nulis begitu saja, tapi tidak menghiraukan inilah ini nanti yang menjadikan apa itu kendala ketika kita harus segera menulis menyelesaikan. Oleh karena itu dari sejak awal teman-teman mahasiswa saya harapkan menulisnya dengan menggunakan konstruksi kalimat dalam bentuk paragraf yang benar. Nah, pastikan bahwa setiap teman-teman mau menulis paragraf selalu dimulai dengan topik sentence. Itu ide utama tulisan. Misalnya akan menggunakan konsep apa gitu ya, pengertian apa gitu ya. Bu Nah, Prof, izin belum nampak yang Bu Prof share materinya. aduh maaf. Oh ya 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 ya. Maaf Pak ya. Saya sudah di-co-hostkan ya, Mbak. Oh, tidak ada di sini ya. Sebentar, sebentar. Ini tadi saya ada dua ini ya. Oh, ya. Ada dua di sini. Ini saya bukan dari. Tampak nggak, Mbak?
Nggak ada, Bro. Belum, Bu Prof. Belum ada, Belum Prof. ada, Bro. Kok bisa ya? Sebentar, sebentar. Ini share screen ya. Ya. Cuman wajah Cak Ibad aja yang lagi berhenti aja kelihatan, Bro. Begitu. Iya, Bro. Tiba lagi makan itu, Prof. Tadi itu karena ada 2 Zoom ya, saya masuknya ya. Ini jadi tumpuk-tumpuk. Atau saya keluar dulu ya. Nggih, Prof. Kok ini kok jadi numpuk-numpuk gitu loh. Saya share screen ke sini. Atau Nah, kok ada di screen yang berbeda? Tapi kok munculnya di belakang ya? Atau Bu Prof share aja biar dibantu. Nah, ini sudah tampak tapi nggak muncul di situ ya? Iya, Bu Prof. Ya karena tadi itu saya masuk di link-link ya, sehingga numpuk ini. Yo, ini berarti aja Prof live dulu, Prof. Live Ah, dulu, habis itu join lagi, Prof. Atau saya keluar dulu ya, terus Iya, nanti Iya, iya, Prof. Bu Prof. Ya, Prof. Nanti masuk lagi, Prof. Baik. nanti masuk lagi, Prof. Oke, terima kasih. Iya, Prof. Baik. Ini bisa saya share ini. Oh, Masih salah pilih materinya nih, Bu Prof. Yang di share-nya masih salah dipilih. ya. Tampak nggak, Mbak? Sudah tampak, Mbak? Belum, Bu Prof salah pilih yang mau di-share. Sudah tampak Oh. share-nya, tapi belum ada materinya, Ibu Prof. Bagusnya ya. Iya. Sudah Banyak mungkin yang Bu Prof buka, sehingga Bu Prof bingung mau share yang mana. ini sudah saya buka tuh, tampak nggak ya? Enggak nampak Bu Prof. Yang nampak cuma ini, apa? Zoom. Zoom. Oh, oh. Saya kirim ke ini aja lah, Mbak ya. Iya, boleh Bu Prof. Saya kirim ke WA grup aja dulu ya. Iya. Oh enggak, tadi ada di laptop ya, masih di laptop ya. Belum saya. Harusnya bisa loh ya. Kenapa nggak bisa? Saya sudah di ini ya Mbak ya. Sudah bisa Sudah bisa share screen, Bu Prof. sudah di-host kan ya. Iya, bisa share screen semua Bu Prof. Ini buka, tapi kenapa kok nggak terbaca dari situ ya? Ini Bu Prof salah ngeklik yang mau di-share nih kayaknya. Enggak, tuh ada. Iya. Ini di share screen ya. Saya klik share screen-nya. Oh ini. Kemudian. Materinya yang ini kayaknya Bu Prof, bukan yang Bu Prof ini, yang satu lagi nih, yang sebelahnya Bu Prof. Iya. Jadi Bu Udah Prof. tampak? Udah. Udah tampak ya? Model literatur review ya Bu Prof? Ya. Oh, Iya. sebentar. Ada di sini sebentar. Seperti tadi udah terlempar. Ya sudah, ini nanti saya kirim ke lewat ini aja deh. Ya ini terutama yang teman-teman lihat untuk data primer dan data sekundernya ya. Tadi sebetulnya sudah saya buka yang ini saya tutup dulu ya. Data primer sekunder tentunya sudah tahu semua.
Sekarang yang ini saya. Ini loh Mbak yang mau saya buka. Oh ini nih sebentar. Ini ya, Ya. lihat ya, sudah ya. Konstruk kalimat dalam paragraf ya, Bu Prof. Ya, baik. Ya. Ya. Nah, konstruk paragraf dalam kalimat ini kalau tidak biasa nulis itu sering ini terabaikan. Nah, jadi pastikan bahwa setiap paragraf nanti berbagai konsep, misalnya konsep apa ya, yang kita awali dengan pastikan kita nulis ide utama tulisan itu yang sebagai topik centernya, yaitu merupakan ringkasan paragraf agar pembaca ini saya jelaskan agar pembaca mengetahui tentang apa paragraf itu. Ini ide utamanya, gitu ya. Jadi jangan sampai kalimat pertama itu diambil dari kutipan, bukan, salah besar, ya, gitu. Jadi bahwa kalimat pertama dalam setiap paragraf itu adalah topik sentence atau ide utama dalam tulisan. Yang ini bisa dijelaskan sebagai ringkasan paragraf agar pembaca, ketika pembaca tulisan itu kan kita sampaikan pada pembaca, jadi pembaca itu mengetahui tentang apa isi paragraf itu begitu dibaca pada kalimat pertamanya. Jadi sebagai ide dasar atau pengendali ide. Jadi tidak akan isi di bawah topik sentence itu menjelaskan hal-hal di luar konteks dari ide utamanya, gitu ya. Jadi bahwa ide utama pada setiap tulisan nanti, pada setiap paragraf, baik nanti untuk tulisan artikel ataupun untuk tulisan disertasi nanti, pastikan bahwa paragraf yang ditulis itu betul-betul ditulis dengan penulisan good paragraph yang sesungguhnya gitu loh, sehingga ini menjadi tulisan yang berkualitas yang dapat kita suguhkan pada dunia pembaca. Nah, ide utama tulisan itu merupakan ringkasan paragraf agar ringkasan paragraf artinya kontennya itu sudah tertuang pada kalimat pertama, sejak kalimat pertama. Maka kemarin ketika saya contohkan teman-teman kemarin ketika akan menulis pendahuluan kemarin, kenapa topik sentence-nya langsung aja di copy paste digunakan sebagai subjek dalam kalimat, ya kan? Nah, karena nanti isinya tidak lepas dari itu ide utama yang akan dijelaskan, ya kan seperti itu. Ya, Mbak Dita mungkin sambil makan boleh, nggak apa-apa. Iya, Bu Prof, tadi karena takziah nggak sempat makan dulu. Oh ya, Nah, ya. Aku sejak pagi ya makannya itu kentang sama ya, jadi cuma tak kukus semuanya. ya, Bu Prof rajin bekam juga, Bu Prof. Ya tidak makan nasi, tapi cuma buah-buahan, sayur-sayuran aja. Ini udah aman kolesterolnya, Bu Prof. Ya untuk menurunkan kolesterol. Nanti kalau tidak izin ternafsu karena ini depan kanan kiri itu rumah makan menurut saya. Mau sate, mau bakso, mau apa ini cuma kanan kiri rumah. Ya, ini jadi pastikan ya, ini menjadi kata kunci kita setiap kita akan menulis paragraf baru, pastikan kalimat pertama itu adalah merupakan ide utama tulisan. Gitu. Begitu pembaca membaca tulisan kita, sejak dari nulis ide utama kalimat yang pertama dibaca, itu sudah menggambarkan ini. Jadi paragraf itu isinya di bawah topik sentence itu. Topik sentence jelas ini merupakan ringkasan paragraf gitu ya. Agar pembaca mengetahui tentang apa paragraf ini, isinya apa. Ini ketika baca kalimat pertama itu sudah tergambarkan gitu ya. Seperti itu. Jadi sebagai ide dasar, pengendali ide, terjaga tetap fokus pada satu topik gitu, tidak lari ke hal yang lain.
terjaga koherensinya paragraf. Ya, seperti itu. Ya ini ya teman-teman ya. Karena kemarin nanti takutnya kalau tidak saya tekankan ini, takutnya nanti udah nulis banyak, waduh, terbiasa nulis asal nulis itu nanti kacau itu. Sayang banget nanti kalau ngoreksinya, kalau nulisnya tidak sejak awal kita kondisikan seperti ini, gitu ya. Karena ini kan teman-teman ini nanti kan apa ya? Eksplorasi berbagai referensi tentang konsep-konsep kajian. Nah, oleh karena itu ketika nanti menggali referensi yang berbagai konsep yang dikembangkan itu kan nanti kan ditulis dalam sebuah paragraf. Nah, itu misalnya pengertian tentang apa gitu ya atau apa gitu. Jadi itu pastikan bahwa ide kalimat pertama yang ditulis itu merupakan kalimat pembuka atau ide utama tulisan gitu ya, seperti itu. Yang isinya merupakan ringkasan paragraf gitu ya, ringkasan paragraf. Nah, dan sehingga apa ya, baik pembaca maupun terutama penulis itu tidak akan lari, tidak akan escape from the topic sentence, tidak akan melarikan diri dari apa ya, menjelaskan di luar topik sentence-nya. Jadi seperti itu. Dan pastikan jangan kalimat pertama ini merupakan kalimat kutipan. Jangan, wah ini terlalu fatal gitu, ya. Seperti itu. Bisa didengar nggak penjelasan saya ya? Jelas, Bisa, Bu Prof. Prof. Bisa, Prof. Iya. Bisa, Prof. Bagus, Prof. Jelas, Aman. Prof. Sinyal di sini kurang bagus, Prof. Makanya saya sementara ini off cam, Prof. Ya, Tadi sudah diingat oh ya, baik. sama Pak Rizda, Prof. Penting bisa didengarkan ya, nanti saya sampaikan juga. Nah, jadi ini merupakan kalimat kunci ya, kalimat kunci dalam setiap paragraf ini harus dipegang teguh gitu. Dalam setiap nanti mengembangkan tulisannya menjadi sekian banyak itu kan berparagraf. Nah, setiap paragraf pastikan bahwa kalimat pertama yang harus ditulis itu merupakan kalimat inti atau kalimat atau topik sentence atau istilah lainnya ide utama tulisan begitu ya. Yang terjaga koherensinya. Isinya itu hanya terkait dengan topiknya itu saja, tidak lepas dari itu ya. Karena ide dasar. Kemudian baru dikembangkan pada kalimat berikutnya. Kalau kemarin kan kita contohkan ketika sebentar ya. Oh ya. Lagi cari sinten, nggih. Kayak beda makan. Maaf sebentar ya. Iya, ya, Bu Prof. Iya, Bu Prof. Baik. Baik, selanjutnya kita perhatikan setelah kita pastikan bahwa tulisan kita setiap awal paragraf itu adalah topik sentence, baru kita memikirkan yang kedua yaitu spotting atau detail sentences, yaitu kalimat penjelas atau penjelasan ide utama pendukungnya. Jadi kalimat-kalimat pemerjelas. Nah, seperti kalau kemarin misalnya dalam topik sentence itu ada satu mata, jadi mungkin cukup satu kalimat yang digunakan untuk menjelaskannya. Kalau ada dua mata gitu ya, ada dua kata kunci ya, atau dua mata atau dua kata kunci gitu ya, atau tiga kata kunci ya, itu tergantung dari kata-kata kunci yang perlu dijelaskan di spotting sentence atau detail sentence-nya gitu ya, kalimat penjelas di bawahnya. Jadi kalimat kedua, ketiga atau sampai keempat itu tadi merupakan penjabaran atas ide pokok. Penjabarannya itu tadi dilihat dari beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan dari topik sentence-nya tadi ya. Maka penjabaran ide pokok atau berupa deskripsi bisa,
berupa penjelasan, bisa berupa contoh atau data bisa. Maka ini tempat teman-teman menempatkan kutipan-kutipan. Nah, ini pada penjelas ini merupakan tempat atau wadah di mana kita mendudukkan ide-ide dari kutipan-kutipan itu. Paham ya? Jadi ini supporting sentence atau detail sentences di sini. Ini merupakan tempat kita misalnya apa? Kemudian hal senada dijelaskan dari pendapat siapa, pakar siapa. Begitu juga siapa. Bisa juga dalam satu kalimat itu ada lebih dari 2 klausa kan, bisa 3 klausa, 4 klausa, karena ini dari beberapa ide yang mensupport apa itu pendapat penjelasan dari apa kata kunci yang kita jelaskan di bawah topik sentence ini tadi. Bisa ditangkap nggak maksud saya? Jadi teman-teman nanti ketika eksplorasi berbagai referensi, menjelaskan beberapa pendapat pakar, penelitian-penelitian terdahulu, itu tempatnya di mana? Bukan di kalimat pertama, bukan di kalimat terakhir, tetapi di mana? Di kalimat ini, di supporting sentences, di detail sentences-nya di sini, di tengah ini. Sudah bisa dibayangkan, bisa dipahami? Insya Allah, Bu Prof, nanti kan sekalian Bu Prof koreksi. Oke, bisa, Prof. Ya, baik. Karena begini, kalau nanti teman-teman nulisnya, konstruk kalimat dalam paragrafnya seperti ini, tidak akan teman-teman itu nanti akan terbiasa dan kualitas tulisan itu akan terjaga, gitu loh. Sehingga kalau toh koreksi-koreksi nanti, koreksi-koreksi itu sifatnya bukan substansi. Kalau ini kan substansi, ya toh, nanti substansinya di sini. Ya, jadi yang pertama kita dudukkan kalimat utama atau ide utama yang disebut di dalam bahasa Inggris topik sentence ini. Pastikan itu. Nah, kemudian berbagai gagasan pendapat pakar tadi tentang ini apa kata kunci yang ada pada detail pada kalimat utama tadi itu di bawah ini pada supporting sentences. Bisa supporting sentence atau supporting sentences, ya. Boleh katakan detail sentence atau detail sentences. Kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini tempat teman-teman mahasiswa atau tempat kita mendudukkan pendapat-pendapat peneliti terdahulu, pendapat ahli, ya. Di sini nih ada introduction, kemudian kita berikan penjelasan pendapat-pendapat tadi. Jadi di sini ya tempatnya. Selalu pastikan di sini. Mulai dari menulis paragraf pertama sampai yang terakhir. Itu. Jadi seperti itu. Sudah bisa dipaham ya. Nanti setelah itu saya lanjutkan yang lain. Nah, karena ini merupakan yang tengah ini merupakan tempat kita mendudukkan penjelasan dan dukungan pendapat pakar, pendapat hasil penelitian para peneliti terdahulu yang sudah kita yang telah kita ambil intisarinya dan kalau atau diparafrase yang menggunakan kata-kata kita sendiri gitu ya, maka di sini tempatnya. Pastikan di sini. Jadi untuk selanjutnya nanti nulis kalau ini istilahnya tulisan yang benar ini berarti pastikan tulisan kita benar. Tinggal substansinya ini yang jangan sampai nanti kemana-mana, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, jadi format atau konstruksi paragraf yang benar di dalam karya ilmiah itu seperti ini, nanti saya yakin tidak
terlalu banyak yang harus dikoreksi. Gitu ya. Karena teman-teman sudah bisa menulis paragraf yang benar. Dari ini tentang apa, kemudian 2 tentang apa, 3 tentang apa, itu selalu gunakan konstruk kalimat dalam paragraf seperti ini. Nah, sedangkan kalimat penutup atau simpulan logisnya di sini yang disebut dengan concluding sentence kan hanya 1 kalimat nih. Nah, 1 kalimat ini bukan kalimat persis seperti ide utama, tetapi yang namanya simpulan ini kan ini tadi kan ada beberapa penjelasan nih, ya kan? Di bawah ide utama ini ada beberapa penjelasan, misalnya satu kata kunci yang dijelaskan dengan contoh-contohnya agak panjang gitu ya. Nah, atau 2 atau 3 kan bisa kemungkinan ada 2, 3 atau bahkan 4 bisa jadi ya. Nah, ini akan menjadi beberapa penjelasan ini dapat ditarik simpulan di sini. Ya, pada kalimat penutupnya. Kalau kalimat penutup dalam setiap paragraf. Gitu. Jadi ketika setiap orang, para pembaca itu membaca kalimat pertama, itu sudah bisa memprediksi kontennya. Oh, kontennya ya berkisar tentang ide utama tulisan ini, tidak akan lari kemana-mana. Nah, selama ini kan kita sering tidak concern bahwa konstruksi kalimat dalam paragraf itu harusnya seperti ini, sering tidak begitu care gitu ya. Oleh karena itu, karena ini tulisan kandidat doktor dan good writers tentu saja, dan para excellent expert tentunya. Nah, ini makanya seperti ini menjadikan perhatian yang tidak boleh kita abaikan. Ya, seperti itu. Sudah cukup jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya lari ke bagian lain? Bagian lainnya masuk ke paragraf atau apa, Prof? Nah, ini nanti ada hal yang lain, bukan paragraf. Oke. Ini Bu tanya, Prof? Prof ya. Oke. Ya. Ini mungkin concluding sentence-nya itu paling nanti ini yang mungkin agak kita, berarti setiap paragraf kan ada konklusi dari ide pokok itu kan itu. Ya, Itu ini kan ada ini agak penjelasan. Concluding-nya ini penjelasan intinya, inti singkat, ringkasan dari penjelasan ini tadi. Gitu ya. setiap paragraf berarti ya, Prof? Benang merahnya Pak, gitu ya. Okay. Enggak, ini berguna. Ini juga berlaku pada kalau apa namanya, kalau artikel jurnal kan jelas ya ada 4 paragraf atau 5 paragraf begitu. Kalau kita kan kalau disertasi kan latar belakang banyak sekali paragraf begitu kan, berhalaman-halaman. Ini setiap paragrafnya. Jadi setiap paragraf itu isinya ini. Ya. Kalau disertasi tentunya kan lebih luas, mungkin ribuan paragraf ya, bisa ribuan paragraf. Nah, kalau untuk artikel kan sekitar ya maksimalnya kan 33 paragraf. 30, ya kan? Nah, setiap paragraf itu pastikan ketika kita menulis ide gagasan, nah itu tidak carut-marut. Tidak carut-marut begitu loh. Jadi paragraf ini nanti berbeda, kontennya berbeda, topiknya dengan berikutnya beda. Itu ya. Paham ya, Mas? Pastikan ini nulis kontennya itu. Yang namanya artikel jurnal itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Ya, kalau itu IMRA 33 paragraf, gampangnya lah yang paling sempurna. Kalau itu klasik, ya bisa maksimalnya juga 33 paragraf, gampangnya lah gitu. Nah, kalau untuk tugas akhir itu kan ratusan paragraf, Mas. Pendahuluan saja kan bersekian puluh paragraf. Nah, ini cara kita menulis paragraf. Setiap paragraf itu pasti dan wajib
ada intinya, ada ide gagasan, ide utamanya apa. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf berikutnya nanti di dalam penjelasan baik karya ilmiah apapun, ya, dalam bentuk karya ilmiah apapun. Itu seperti itu. Ya, gitu. Jadi tidak lazim kalau nulis kalimat pertama itu dari kutipan. Kan. Jadi ini semacam introduction, kalimat pembuka, kalimat inti gitu ya dalam setiap paragraf itu. Nah, kalimat berikutnya ini merupakan kalimat penjelas, beberapa kalimat penjelas Mas Sofyudin ya. Nah, di dalam kalimat penjelasan ini mungkin terdiri dari beberapa kalimat, tidak hanya 1, 2, bisa 3, 4 kalimat, gitu ya. Nanti kalau disertasi bisa saja ini bisa menjadi 5 kalimat, gitu ya. Tetapi intinya itu adalah di tengah ini adalah merupakan kalimat penjelas. Berapapun yang dijelaskan, tergantung dari topiknya tadi. Penjelasan ini adalah beberapa, taruhlah di topik sentence itu karena simple sentence saja, maka taruhlah ini hanya misalnya hanya ada satu kata kunci atau satu aspek yang dijelaskan ya bisa jadi, tetapi turut ada contoh-contohnya, ada data pendukungnya, pendapat ahli, bisa juga pendapat pendukungnya, bisa juga pendapat peneliti terdahulu, bisa juga seperti itu. Seperti itu di sini, di tengah-tengah ini, penjelas ini. Apakah penjelas itu setiap paragraf itu harus berbasis sumber atau tidak? Atau penjelas dari kita bisa tidak, misalkan ada satu paragraf atau beberapa paragraf itu memang tidak ada sumbernya, hanya penjelasan kalimat pendukung yang kita jelaskan inti dari ide itu, Pak. Ini untuk untuk disertasi ya, karena untuk artikel jurnal pasti ada itu ya, pasti ada sumber-sumber yang jelas. Untuk disertasi banyak sekali paragraf begitu. Itu setiap paragraf Kalau harus itu ya, kalau yang dijelaskan konsep, jangan hanya pendapat penulis. Nah, kalau berkaitan dengan konsep-konsep, pasti perlu merujuk pendapat pakar. Nah, ini kan teman-teman kan akan menulis, harus eksplorasi berbagai referensi yang berkaitan dengan kajian. Nah, ini kan teman-teman harus mengumpulkan ya berbagai definisi, konsep ya, berbagai pakar pendahulu. Nah, ini ada hal apa, tentang apa yang ditulis. Ini artinya yang namanya good paragraph, artikel karya ilmiah apapun itu harus ditulis beberapa paragraf. Ini adalah konstruksi paragrafnya dulu, Mas Saifuddin, Mas Sofyudin, ya. Jadi konsep atau struktur good paragraph ini apa itu dari berapa pendapat pakar, semua pendapat pakar ini boleh dilihat berbagai referensi. Nanti bisa saya tunjukkan ratusan referensi menulis paragraf yang bagus. Intinya ya ini. Ya, ini bukan hanya orang Indonesia ya, pendapat dunia, para ilmuwan dunia gitu, Mas. Nah, jadi ini seberapa banyak yang dijelaskan ini tergantung dari ide utamanya tadi tentang apa. Lah ini telah beberapa yang dijelaskan itu di sini. Nah, nanti berkaitan apakah ini harus merujuk referensi. Nanti kalau di artikel ataupun di apapun itu ada rujukan referensi, tapi ada juga yang tidak. Seperti di misalnya nanti teman-teman menulis 9 paragraf pada risal dan 3 paragraf pada conclusion, itu tidak boleh ada rujukan karena itu data. Kalau risal yang dijelaskan data, kemudian aspek-aspek data, ya toh, kemudian bagaimana data itu diperoleh, itu tidak ada rujukan. Tapi kalau yang diterangkan itu, tapi kan tetap ini ada detail sentences-nya, namanya kan tetap detail sentence, gitu ya, namanya detail sentence. Nah,
perkara ini harus pakai rujukan atau tidak, itu tergantung. Kalau misalnya pendahuluan, setiap pendahuluan baik itu untuk artikel ataupun untuk karya ilmiah apapun, pasti ada rujukannya. Pasti harus ada rujukannya. Ya. Pasti harus ada rujukan pakar. Tidak bisa tidak. Ya, gitu. Nah, kalau di situ nulisnya di mana? Ya, nulisnya di sini. Rujukan itu tidak langsung ujuk-ujuk kita tulis, pasti ada introduction-nya di sini di dalam penjelasan ini. Ya, seperti ini. Tentang sub apa, kemudian pendapat siapa, bahkan bisa jadi dalam introduction kata yang kita tulis pada supporting sentence pertama bisa merupakan rujukan dari 2, 3, 4, 5 pendapat ahli ataupun peneliti terdahulu, bisa jadi seperti itu. Nah, ini tergantung, maka kekayaan kita membaca dari berbagai pendapat yang lain. Nanti kalau teman-teman, ini kan sekarang sedang mengembangkan konsep-konsep sebagaimana tugas yang ada pada pertemuan ini sampai pertemuan keberapa yang sudah kita tulis di itu loh, Mas. Jadi agar nanti tidak tidak harus merevisi macam-macam ya, maka ini struktur penulisan kalimat di dalam paragrafnya ya, yang jelas harus seperti itu. Kontennya bahwa kali ini yang namanya good paragraph ya, should have topic sentence, supporting sentence, and conclusion sentence. So we can say that at least ya one paragraph consists of 3 sentences. Gampangnya gitu, simple paragrafnya. Nah, bisa jadi kalau ini bukan simple paragraph, ya itu bisa jadi karena ini harus ada banyak penjelasan, beberapa penjelasan, ini bisa jadi detail atau support sentences-nya bisa lebih dari 2 kalimat, bisa 3 kalimat dengan beberapa pendukungnya. Itu kalau untuk kaitannya dengan konsep-konsep kajian yang terus nanti akan dikembangkan. Nah, ini kan terus eksplorasi berbagai referensi. Nah, kalau di dalam karya ilmiah untuk artikel jurnal yang tidak boleh ada, bahkan tidak boleh ada kutipan rujukan itu 2, yaitu pada result dan pada conclusion. Selain itu yang lainnya penting ada, ya perlu ada, apalagi pada discussion, introduction, literature review wajib, ya discussion iya wajib, ya begitu. Bahkan pada discussion itu kalau di dalam disertasi itu nanti kan pembahasannya, ya itu wajib ada teori apa yang digunakan, ya seperti itu. Mungkin sudah dapat ditangkap atau ada yang kurang jelas? Sudah, Prof. Cuman ada beberapa, Prof. Barangkali, Prof. Saya, Prof. Pak Sofyudin sudah, Pak Sofyudin. Ya. Kalau sudah langsung ganti, Prof. Oke. Saya mau tanya ini, Prof. Mau tanya, Prof. Berkenaan dengan tadi yang disampaikan jenengan, yang diaturkan oleh jenengan, termasuk juga yang ditanyakan oleh Pak Sofyudin berkenaan dengan bagaimana ketika kita melihat satu konsep, kemudian konsep itu didukung oleh pendapat teori, pendapat para pakar, artinya kita punya referensi yang mengantarkan teori tersebut atau konsep tersebut. Nah, ketika kita melihat antara pendahuluan, latar belakang dengan pembahasan, di pendahuluan kita mungkin di situ referensinya sama, misalnya satu konsep berkenaan dengan psikologi perkembangan. Kemudian di situ ada teorinya siapa, misalkan Abraham Maslow misalnya ini, Prof. Kemudian nanti di pembahasannya pula akan ditampilkan juga teori tersebut dalam pembahasan. Apakah ini bisa dikatakan proses diskusi antara temuan di lapangan dengan teori yang dimaksud gitu, Prof. Jadi di latar belakang sudah disebutkan teori Abraham Maslow itu. Kemudian di pembahasan itu nanti akan menjadi penguat dalam temuan yang sudah kita bisa jadi itu nanti di dalam pembahasan sebagai peso analisisnya,
Nah, misalnya bisa juga dari teori, bukan hanya dari satu pakar, bisa 2-3 pakar, ya toh, yang berkaitan dengan konsep yang dikembangkan tadi. Nah, kemudian bisa dikolaborasi ide-ide gagasan tadi. Dari 3 ide gagasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lah ini menjadi konsep baru yang bisa dikembangkan. Ini yang justru diharapkan untuk peneliti atau penulis disertasi ini nanti kan tidak hanya artinya tidak hanya satu teori itu ya saja, yang tentunya kan dari berbagai teorinya. Bahkan ini nanti kan diharapkan bisa mengembangkan teori baru atau bahkan menciptakan teori baru. Oleh karena itu, dari beberapa teori, tapi tetap ada teori-teori yang digunakan sebagai landasan, ya, landasan untuk analisis gitu ya, seperti itu tadi yang disampaikan Mas Takwa tadi. Kalau itu tadi sudah diungkap pada pendahuluan misalnya, apakah itu nanti bisa juga diungkapkan ya, kalau di dalam pendahuluan kan hanya namanya pendahuluan ya, hanya disinggung mungkin ya pendapat itu tadi. Tapi kalau yang digunakan di dalam pembahasan itu nanti kan konsep itu digunakan untuk menganalisis lebih jauh sebagai peso analisisnya, gitu ya. Saya kira itu ya Mas Takwa ya. Ya, dan kami harapkan kita tidak miskin bacaan ya, harus kaya akan bacaan ya. Maka oleh karena itu pada minggu-minggu ini sampai 1 minggu lagi, ya sekitar 1-2 minggu lagi ya. Nah itu saya harapkan sudah kaya. Nanti saya harapkan untuk pertemuan yang akan datang, saya ingin melihat kekayaan eksplorasi referensi yang sudah ditulis oleh teman-teman gitu, supaya tidak mepet nanti pada waktu hampir akhir, karena kami khawatirkan karena ini juga untuk nanti modal ujian komprehensif ya gitu. Ini sekaligus memperkaya penguatan referensi yang relevan dengan kajian ya, seperti itu karena itu. Oke, Prof. Oke. Satu sembah nuwun, Prof. Ya. Berarti harus memperkaya referensi, Prof. Ya, betul harus diperkaya. Oke. Nah, karena itu menjadi sumber kita berpijak untuk melakukan analisis, sehingga analisis kita lebih tajam ya, semakin kaya akan berbagai pendapat pakar itu tadi mempertajam gagasan kita, analisis kita, dan bahkan itu nanti diharapkan teori-teori itu yang kita tidak seperti kalau untuk skripsi atau tesis itu kadang hanya teori ini saja terus digunakan sebagai berpijak saja. Kalau kita jangan hanya 1, 2, 3 teori ya, harus banyak teori, kemudian kita bandingkan, bahkan bisa kita kolaborasikan teori-teori itu ya, mana yang sependapat, mana yang bisa juga ada pendapat yang berbeda gitu ya. Kalau bahkan dari beberapa pendapat itu juga kalau sudah kita mungkin bisa kita kolaborasikan, masih ada weaknesses-nya yang belum terungkap. Ini karena kebetulan ini juga kandidat excellent expert kan. Ya, jadi Anda muncul inspirasi, oh ini berarti ini dari aspek ini, oh baru ada dari 3 aspek ini. Ada 1 aspek yang belum tersentuh oleh pendapat 3 pakar ini. Lah, inilah bisa diungkapkan aspek apa yang belum ada pada konsep ini. Lah, ini bisa menjadikan konsep baru yang lebih sempurna yang nanti bisa digunakan sebagai peso analisis di dalam pembahasan disertasi. Kalau di dalam artikel juga dalam discussion seperti itu. Itu ya, saya garis bawahi apa yang sudah ditangkap oleh Mas Safiyuddin dan Mas Takwa ya. Oke, Prof. Berarti semakin kaya pisau analisisnya semakin tajam begitu, Prof. Dan beragam gitu, Prof. Betul. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.
Saya ingin menyampaikan kalau yang ini kemarin kalau nggak salah pada semester 1 dulu apa itu PPT ini ada yang sudah saya sampaikan, tapi dalam hal yang lain belum saya sampaikan ya. Kalau ini kaitannya dengan risal dan discussion tadi. Nah, kalau yang risal ini yang pembeda risal dan pembeda discussion, ini yang pada risal ini nanti tidak boleh ada konsep yang dituangkan. Tapi pada discussion ini mesti ada, ya. Kalau ini kan berdasarkan data, menjawab pertanyaan what dari peneliti, ya, data yang diperoleh, gitu ya, yang telah mungkin dianalisis, diverifikasi, ya, kemudian ini yang ada di display data di sini bisa ditempatkan pada risal, yaitu menggambarkan temuan dari eksperimen atau peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data risal itu bisa, ya. Kemudian pernyataan hasil apa, tapi bukan penafsiran. Ini adalah data apa ya? Data-data yang betul-betul real diperoleh di lapangan peneliti, ya, di lapangan penelitian itu oleh peneliti. Itu ya. Hanya menyertakan data yang relevan dengan bagian diskusi. Itu sesuai dengan tujuan. Misalkan apa yang terjadi? Ya, tadi pertanyaan itu apa yang terjadi? Oh, yang terjadi adalah isu tentang ini. Kan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, risal yang kedua itu kan tentang mengapa isu itu terjadi. Ya kan? Nah, itu kan juga data yang dituangkan di situ. Nah, kemudian yang ketiga, apa implikasi dari kejadian itu, dari isu itu? Ini kan ada 3 hal yang 3 macam data yang dapat dituangkan pada risal itu. Nah, pada discussion-nya itu bukan mengungkap kembali saja, tetapi menjawab pertanyaan so what. Lalu kalau ada data seperti itu, inti temuan pertama, lalu bagaimana? Ya, menurut peneliti artinya apa? Ya, jadi ini ada ringkasan atas temuan dan pentingnya temuan utama itu dari peneliti. Nah, ini ada discussion, ini ada kaitannya dengan teori-teori. Jadi menafsirkan hasil temuan data tadi. Tapi tidak menyatakan kembali hasilnya, artinya bukan data yang ditulis di risal tadi ditulis kembali, tetapi intinya apa, kemudian tafsirannya apa, nah, seperti itu kemudian dikaji lebih mendalam, ada landasan teori yang relevan tadi yang digunakan sebagai pendalaman analisisnya, sehingga ditemukan temuan-temuan akhir hasil penelitian yang akurat dari temuan 1, temuan 2 maupun temuan 3-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini nggak usah saya sampaikan, nanti saya berikan saja beri singkatnya yang itu. Dah. Saya kira itu saja. Mungkin saya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan. Ya akan saya sampaikan. Nanti saya sampaikan pada PPT yang berikutnya lagi nanti. Itu ya. Ya, Bu Prof. Ya. Bu Prof, untuk yang belum ACC judulnya ada beberapa orang lagi nih, gimana ya Bu Prof? Masih ada? Masih ada Bu Prof. Kalau gitu ini saya tutup dulu ya. Masih ada, Bro. Ya, tadi sambil menunggu karena sudah waktunya ya. Sekarang tak tutup dulu ya, boleh? Siap Bu Prof. Ya, baik. Silakan dicoba di-share yang apa? Yang belum. Silakan ya. Dinar. Bu Prof, izin kalau boleh materinya kami dapat Bu Prof. Oh ya, nanti saya kirim kembali ke masing-masing grup ya. Iya Bu Prof. Ini yang belum itu 1 atau 2 Mbak? Ada Dinar, Mas Sofi. Aku udah Kak by phone. Oh udah ya. Ya. By Udah phone kemarin tuh. Udah Japri sudah ada. Elsie udah oke tuh Elsie. Kalau sudah semuanya, ya bagus. Sekarang kita diskusikan yang lain. Gimana nih Elsie, Nazli, Mbak Laila? Nazli udah Pak, Kak. Sudah. Kak, kita udah by phone kemarin. Oke.
Yang belum di ACC by phone. Siapa aja? Saya Kak. Oke, Iya. silakan Elsie. Oh, belum tampak ya? Oke, Mbak Elsie. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Ini Ya. kemarin yang awal judul saya mengenai konsep karena ada revisi Prof. Naimah itu minta tidak mau menyebutkan identitas tempat seperti itu Prof. Rekomendasi dari Prof. Naimah itu menggunakan inovasi atau strategi. Saya sempat menghubungi Prof. Namun mungkin karena Prof. kurang sehat belum mendapat respon Prof. Kesadaran sosial dan hubungan masyarakat. Oke, coba dilihat Mbak, ini berapa banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini Mbak, ini untuk judul disertasi apa untuk judul artikel? Artikel Prof. Ya, sekarang kita telah tahu ya bahwa judul artikel itu ya maksimal 15 kata. Ini ada 21 kata. Ini masih ada yang bisa diefektifkan bagaimana? Iya Prof. Ini kan opsi dari yang saya ajukan revisi kemarin. Cuman saya ada lagi itu seperti ini Prof. Transformasi pembelajaran IPS titik 2 membangun generasi peduli lingkungan dengan project based learning. Ya, Mbak, kalau untuk artikel itu cukup satu isu aja, Mbak, jangan banyak-banyak. Nanti yang lain diteliti pada artikel berikutnya aja. Jadi jangan sampai lebih dari satu isu dikaji dalam satu artikel, itu pasti tidak akan tuntas. Kalau untuk disertasi itu lebih komprehensif ya, itu lebih kompleks ya, lebih kompleks dan minimal 5 variabel ya itu. Nah, tapi kalau untuk artikel jurnal apapun, baik Sinta maupun Scopus, ya ini pastikan bahwa judul tidak terlalu panjang. Bisa kita melihat judul-judul pada artikel jurnal yang akan kita tuju, itu ya, Mbak. Bahkan semua jurnal ini Mbak, pastikan tidak lebih dari 15 kata. Lah ini lebih dari 15 kata. Ini pasti pembelajaran environmental berbasis project based learning dalam membangun kesadaran. Bisa nggak ya dipersingkat? Apa gini aja ya Prof? Intinya itu akan mengatakan apa Mbak Elsie ini menemukan fenomena dan akan mengatakan pada dunia apa, itu intinya. Coba. Iya, untuk inovasi pembelajaran environmental literasi berbasis project based learning dalam membangun kesadaran sosial di masyarakat melalui ilmu pengetahuan sosial, seperti itu Prof. Kok sepertinya harga mati ya? Ini terlalu panjang Mbak. Terlalu panjang. Misalnya inovasi pembelajaran environmental literacy berbasis learning, misalnya itu saja bagaimana? Kalau untuk berbasis ya Prof. Inovasi pembelajaran environmental literasi berbasis project based learning. Misalnya dalam apa ya? Coba saya kalau boleh saya tahu yang sebetulnya fenomena yang dilihat Mbak Elsie dan yang akan disampaikan pada dunia pembaca ini loh
ada sesuatu yang wow, yang pasti Anda belum pernah membaca, belum pernah ada peneliti yang meneliti tentang hal ini. Nah, itu tuh apa sebetulnya? Yang tentang apa itu membangun kesadaran sosial dan lingkungan masyarakat, atau tentang inovasi pembelajaran environmental literacy-nya ini aja? Kalau yang belum ada itu Misalnya mengenai belajar environmental. Ya sih. Apa sih Mbak? Aku bingung ini. Karena ini banyak banget. Sebetulnya yang ditekankan apa itu loh. Satu isu apa sih Mbak yang ingin disampaikan? Mengenai model pembelajarannya atau mengenai kesadaran sosial di lingkungan masyarakatnya, atau apa sih? Atau project based learning-nya itu. Itu kan pasti dikurangi, Mbak. Pasti dikurangi apa itu isu-isunya itu. Cukup satu isunya apa yang sebetulnya ingin disampaikan? tentang metode pembelajarannya, Prof. Metode Soalnya, belajar, inovasi pembelajaran environmental literacy ini ya. iya, Prof. Inovasi pembelajaran environmental atau inovasi. Kalau ini apa itu Kak? Ini ada kaitannya dengan kesadaran lingkungan masyarakat melalui ilmu sosial. Nah, yang ini ada kaitan dengan ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial atau IPS ini apa sebetulnya apa? Ini yang jelas interaksi sosialnya kepada interaksi sesama masyarakatnya, Prof. Apa ingin pengembangan pembelajaran sosial berbasis environmental literacy, atau ya maksudnya apa? Atau berbasis project based learning begitu saja. Jadi jangan terlalu banyak. Ini Iya, kan Prof. fokusnya terlalu banyak, Mbak. Isunya Iya, terlalu Prof. banyak ini. Ada pembelajaran tentang pembelajaran environmental literacy. Ini sudah ada itu mode pembelajaran itu berbasis project based learning lagi. Terus lagi untuk membangun kesadaran sosial lingkungan sosial dan masyarakat, lingkungan masyarakat lagi melalui ilmu pengetahuan sosial lagi. Jadi kan fokusnya kebanyakan ini. Iya, Prof. Ya, menurut Mbak Elsie yang paling sebetulnya ingin disampaikan utama, memang banyak sih persoalan yang ingin kita sampaikan, tetapi cukup satu aja yang paling penting pada saat ini yang kaitannya dengan disertasinya apa? Disertasinya apa sih, Mbak? Disertasi saya mengenai ini, Prof, pengembangan media AR, pengembangan media AR untuk meningkatkan environmental literasi dalam pembelajaran IPS terpadu berbasis lingkungan di siswa sekolah dasar, Prof. Ya, kalau untuk disertasi sih nggak apa-apa itu seperti itu. Tapi kalau untuk artikel jangan diambil banyak begitu. Satu isunya aja. Dari isu utamanya apa? Isu utamanya inovasi pembelajaran environmental literacy. Iya, Prof. Itu saja, sudah. Inovasi pembelajaran literacy, ya misalnya berbasis project based learning. Sudah itu saja. Sepertinya environmental literacy itu dengan interaksi sosial aja, Prof. Nah, misalnya kalau pembelajaran environmental literacy ini sebagai fakta literaturnya. Nah, fakta sosialnya apa? Fakta sosialnya misalnya pembelajaran IPS atau apa, Mbak? Atau interaksi sosial. Interaksi sosial ya. Udah gitu saja. Jadi yang berbasis project based learning ini dihapus, kemudian lingkungan masyarakat melalui IPS-nya itu dihapus. Jangan dikunci dulu. Berarti cukup ini seperti ini, Prof. Nah, coba informasi pembelajaran dalam interaksi.
Nah, fenomena yang taruhlah kalau yang pembelajaran inovasi pembelajaran environmental literacy ini ada kaitannya variabel dengan disertasi tadi ya, kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Nah, ini fakta sosialnya dalam interaksi sosial kemasyarakatan apa ya? Sosial tadi apa tuh Mbak? Masyarakat atau siswa atau guru atau apa? Masyarakat, Prof. Masyarakat ya. Dalam interaksi masyarakat saja Mbak, gimana? Masyarakat sekolah Usia apa kan boleh ya Bu Prof? Boleh, interaksi masyarakat sekolah. Nah, itu bisa. Nah, ini kan berarti kan interaksi sosial masyarakat sekolah ini kan fakta sosialnya yang terjadi. Jadi Iya, ada fakta literatur, fakta sosial. Nah, ini pantas layak untuk artikel apa itu judul artikel jurnal. Inovasi pembelajaran environmental literacy dalam interaksi sosial kemasyarakatan masyarakat. Interaksi sosial masyarakat sekolah. Iya, Prof. Baik, Prof. Bisa. Oke, cukup, Dek. Iya. Ada Mas Sopi nih. Terima kasih, Prof. Kak Rita. Iya, sama-sama. Mas Sopi. Oke, Prof. Ini kira-kira seperti ini gimana, Prof? Ya. Kalau Mas Sopi boleh aja. Mas Sofi kemarin waktu datang ke kampus pas saya full ngajar. Jadi besarkan lagi, Mas. Gimana cara besarnya? Pakai itu yang 100% itu diklik. Enggak 100%. Enggak, ini nih yang dekat itu, Mas, di dashboard itu. Kanan. Di dashboard yang dekat gambar apa itu? Chat itu. Sebelah tulisan normal text. Iya, bawah jadi, Cak, di atas jadi, bisa semua itu, Cak. Mana? Di bawah format, di bawah insert. Sudah terbaca, enggak apa-apa. Terbaca ya. Oh, ini ya. Ya. Ya, ini sudah bisa di Seperti ini, Prof. Betul, ya. Ini kemarin kan sudah setelah ketemu itu kemarin kan juga sempat tak telepon ya. Ini, Prof. Ya. Enggak apa-apa, Prof ya? Ya, sudah ini sudah bagus. Relasi Prof. deduktif yang membongkar komunikasi agresif anak sekolah dasar dalam jejaring media sosial. Sudah bagus ini, Soking sudah. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Itu tambahkan nama Bu Prof, Mas. Pasti, Bu Prof, sama Kak Rita pastinya. Oke, sudah Bu Prof. Saya enggak, Mas. Ya. Bu Prof, tinggal Rahma. Rahma izin Bu Prof malam ini check up lagi dia ke Objin. Jadi mungkin nanti by phone lah dengan Bu Prof ya. Baik. Nah, setelah ini apa yang menjadi kendala untuk pertemuan-pertemuan besok sebelum minggu ke depan ya? Ini teman-teman mahasiswa harus sudah wujud sumber-sumber yang relevan dengan kajian tadi sudah ya cukuplah, jangan baru 1-2 paragraf ya. Banyak. Terus berkaitan dengan ini nanti akan saya sampaikan lagi atau sekarang bisa saya share screen, masih ada waktu Mbak? Ada berapa waktu menit Mbak? Saya share screen lagi ya yang 15 menit lagi, Prof. Ya bisa ya. Ini Mbak, meskipun dulu sudah pernah saya sampaikan yang berkaitan dengan ini tadi, ya ini tadi kan teman-teman sudah menyelesaikan ini isu yang dikaji, ya toh. Kemudian berkaitan dengan ini kemarin sudah saya anggap terserah sudah pilihan sudah oke. Nah, berkaitan dengan penulisan kalimat-kalimat harus dipastikan meaningful sentence ya. Kemudian penulisan good paragraph yang berisikan dengan
ini tadi dipastikan sudah concern dengan penulisan paragraf. Nah, kemudian yang sebentar, lanjutnya ya untuk menulis artikel jurnal ya yang berkaitan dengan paragraf ini yang saya sampaikan teman-teman nanti. Meskipun dulu mungkin sudah saya sampaikan ya, atau sudah hilang dari udara atau masih tersimpan baik, ya alhamdulillah. Tapi ini ada beberapa tambahan. Nah, pastikan di dalam menulis nanti untuk artikel jurnal, karena ini teman-teman ini selain eksplorasi sumber yang relevan dengan kajian untuk menemukan data, baik data primer, data sekunder. Ya, data primer, data sekunder nanti juga ada di sini, kan. Nah, ini kan tentunya introduction nanti isinya harus diperhatikan ini. Semua itu tadi pakai introduction ketika kemarin itu judul, ya, judul atau tema yang sudah shocking tadi, ya, ditarik di sini karena fenomena apa? Kan fenomenanya itu fenomena yang dikaji itu kan ditulis di judul. Nah, makanya kenapa ditulis di situ shockingnya di situ ya. Nah, karena judul itu bukan berupa kalimat, hanya berupa nominal phrase, maka dilengkapi dengan predikatnya, ya, predikatnya. Mungkin predikat dengan objek atau predikat saja, terserah gitu ya. Yang jelas di situ isu itu jelas sudah dituangkan pada topik sentence-nya, ini topik sentence-nya ya, yang tertulis di situ. Nah, setelah itu ditulis menjadi sebuah kalimat yang meaningful tadi, karena kalau judul saja kan belum sentence ya, nah itu menjadi meaningful sentence. Nah, lalu dibuat detail sentence-nya tadi di sini. Kalau di sini harus cukup disampaikan fakta literaturnya. Maka di sini pada introduction tadi seperti yang ditanyakan Mas Yudin dan Mas Takwa tadi, apa ada referensi pada introduction? Apa harus ada? Harus ada, ya, harus ada. Apa pendapat pakar itu juga disampaikan di sini, ya, menurut pendapat ahli tentang fenomena itu, ya, gitu. Kemudian pada paragraf keduanya, apa yang sudah ditulis oleh tentang fenomena itu oleh peneliti pendahulu. Kan ada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian kita. Tentu saja itu kajian fokusnya tidak sama. Ya, itu kekurangannya ini maka ditulis sebagai ditulisnya ada positif negatifnya. Positifnya tema ini pernah ditulis oleh orang, tetapi fokusnya tentu saja hal yang berbeda. Lah inilah kekurangannya di mana. Lah ini kekurangannya inilah yang kita tulis. Gitu. Nah, maka ini perlu fakta literatur ini penulis terdahulu, peneliti terdahulu. Menulis tentang apa? Ya, itu seperti itu. Jadi ada literatur. Nah, kemudian bagaimana? Ya, introduction-nya dulu aja. Nah, bagaimana tulisan itu merespon, ya? Jadi tulisan kita yang kita tuangkan, kajian kita pada artikel ini adalah merupakan respon atas kekurangan tulisan yang belum ada. Dengan tujuan khususnya. Tujuan tulisan ini maka di sini kalau di dalam ini sama dengan 3 rumusan permasalahan, gampangnya itu ya. 3 rumusan permasalahan yang paling urgent. Maka ini ada tema sub isunya apa, maka 3 sub itunya pertanyaannya adalah tentang apa. Isu apa yang dikaji ini? Nah, isu yang paling urgent dikaji ini tentang apa? Ya, toh? Kemudian mengapa isu itu terjadi? Sehingga analisisnya di situ. Nah, kemudian temuannya, implikasi atas kejadian isu itu kan hasilnya. Ya. Oleh karena itu, kalau menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, maka di situ ditulis apa hipotesisnya, kalau kuantitatif, kalau kualitatif ya apa argumennya. Yang perlu diuji untuk mencapai tujuan ini, 3 ini tadi.
ya, argumen ini. Sehingga 3 hal ini sangat penting untuk ditemukan isu yang terjadi, isu yang sebenarnya. Ya. Isu itu tentang fenomena apa yang dikaji itu, gitu. Gitu. Kemudian berbagai alasan logisnya atas kejadian itu apa, ya, untuk ditemukan itu. Yang ketiga, untuk ditemukan implikasi atas kejadian itu. Nah, tentunya ini yang diperlukan oleh editor jurnal dan para reviewer. Nah, sehingga tulisan kita tidak terlalu panjang lebar, substantif gitu. Jadi jangan terlalu panjang lebar dan kurangi kata-kata yang tidak efektif. Ya. Kalimatnya harus efektif. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang literatur review teman-teman kan sudah mulai mencari ya. Nah, sebetulnya setiap judul setiap judul artikel itu minimal kan ada 3 konsep, 3 kata kunci yang dapat diambil. Jadi konsep 1 apa, konsep 2 apa, konsep 3 apa. Diambil dari fenomena yang ditulis pada judul itu. Nah, dicari konsepnya menurut pendapat pakar. Nah, ini tentu saja tidak mungkin tidak dicantumkan dasar-dasar konseptual yang sebenarnya menurut pendapat pakar gitu ya. Nah, kemudian pada paragraf kedua, paragraf ke-4, paragraf ke-6-nya dari literatur itu merupakan boleh kategorisasinya, boleh aspek-aspek dari konsep ini. Jadi konsepnya beberapa konsep, tapi ditulisnya pada kalimat pertama meskipun ini paragrafnya, Mas, 1 paragraf ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 paragraf. Setiap paragraf itu tetap kita nulis paragrafnya itu tetap yang pertama selalu diawali dengan topik sentence. Gitu loh. Terus yang keduanya isi konsep apa itu tadi menurut pendapat sabar seperti itu, Mas. Nah, kemudian yang kalimat terakhirnya pada paragraf pertama ini dibungkus dengan concluding sentence-nya. Seperti itu. Karena itu untuk jadi intinya adalah ini. Gitu loh. Gitu. Nah, pada paragraf kedua itu kategorisasinya boleh, aspek-aspeknya boleh, ya, indikator-indikatornya bisa. Jadi ini indikator-indikator atau aspek-aspeknya atau kategori-kategori yang ada pada konsep itu tadi. Nah, ini menguatkan teman-teman mahasiswa menguasai berbagai konsep yang digunakan dalam kajian. Nah, gitu ya. Nah, pada literatur review yang nanti digunakan kalau untuk disertasi tentunya kan variabelnya kan lebih banyak. Tentunya tadi berbagai konsep nanti dituangkan di yang sama. Tapi kalau yang dari artikel itu bagian dari hanya bagian dari disertasi yang dikembangkan. Dan disertasi nanti kan waktunya lebih panjang gitu. Setelah ujian kompre masih nanti bimbingan-bimbingan terus intensif dengan promotor dan kopromotornya. Kan begitu ya toh. Sekaligus ini artinya dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir juga dibarengi dengan academic writing yang nanti untuk ujian kompre ya, dan juga menghasilkan artikel jurnal, hanya 1 artikel jurnal yang relevan dengan disertasi. Setelah selesai disertasi nanti masih bisa di breakdown beberapa artikel karena dan disertasi kan itu kan, bahkan bisa dibuat mungkin hasil disertasi nanti bisa jadi 2 atau 3 seri buku, selain beberapa artikel jurnal bisa 10 artikel jurnal bisa dari beberapa kajian setelah disertasi tadi. Nah, ini kan cuma 1 artikel, jadi cuma 1 isunya, jadi hanya 1 bagian, hanya 1 komponen saja, gampangannya lah begitu, ya kan? Nah, sehingga konsep-konsep yang dikembangkan kalau dari artikel
artikel ini 3 konsep yang diambil dari kata kunci pada judul. Nah, karena itu yang kajian tidak lepas dari kajiannya kan itu, ya. Nah, di sini. Jadi bukan literatur review yang terlepas dari judul. Jadi yang dikaji pada artikel itu yang ada pada judul. Nanti untuk disertasi karena komponen variabelnya lebih banyak kan, nah itu ada konsep-konsep. Nah nanti selain sekali dayung beberapa puluh terlampaui, selain juga artikel ini relevan, sudah ada beberapa konsep yang sebagai sumbangsih untuk embrio penguasaan, embrio yang dikembangkan lagi untuk nanti penyelesaian disertasinya yang masih juga dikembangkan. Ya, itu. Oleh karena itu pada saat eksplorasi referensi ini tadi mungkin banyak. Nah, yang sebagian untuk ke sini, sebagian untuk artikel, sebagian untuk yang kaitannya dengan tesis itu, disertasi itu. Maka konsepnya diseret. Nah, kemudian diambil dari konsep yang sebagian yang dikembangkan di artikel jurnal. Ini kan hanya sebagian dari disertasi, gitu ya. Bisa ditangkap atau terlalu terputus-putus atau kurang jelas yang sudah saya sampaikan ini sebelum selanjut. Sangat jelas, Bu Prof. Oh ya, alhamdulillah. Ya, baik. Jadi literature review ini 6 paragraf ya. Ini dari 3 konsep judul. Sedangkan nanti beberapa referensi karena ini yang garap artikel, garap disertasinya kan sambil jalan, masih perjalanan masih agak cukup lebih banyak ya kan, gitu. Nah, ini maksudnya Bu Prof, kalau kita punya 3 kata kunci berarti 6 paragraf itu untuk 3 kata kunci tersebut dibahas ya Bu Prof? Ya, 6 paragraf itu 3 kata kunci yang dibahas. Ya, jadi selebihnya nanti yang untuk lain saja, yang untuk berkaitan dengan disertasinya, gitu ya, seperti itu. Baik. Andai kata Bu Prof, nanti jurnalnya tidak pakai model IMRAT, dia pakai klasik gitu. Artinya literatur review ini kita masukkan di bagian literatur tetap ada di bawahnya introduction, hanya tulisan literatur review itu tidak dieksplisitkan, dihiddenkan. Berarti dia include ke introduction. Ada di bawahnya introduction, tetap ikut di introduction. Iya. Itu. Ya, karena kalau klasik itu biasanya introduction, kemudian method. Literatur review-nya tidak dieksplisitkan. Padahal yang namanya artikel jurnal ini karya ilmiah pasti ada literatur review-nya. Tidak mungkin tidak ada ya. Nah, berarti kan intro itu bisa 10 paragraf kalau kita gabungkan dengan literatur review ini ya Bu Prof? Bisa. Bahkan misalnya ini nanti konsep 1, 2, 3-nya saja yang dituliskan atau misalnya konsep dan kategorinya diringkas bisa juga kalau yang untuk mengikuti klasik ya, yang begitu klasik biar tidak terlalu banyak gitu. Tapi harus diingat nanti takutnya kurang karena minimal kan 4.000 kata ya. 6.000 biasanya 6.000. Padahal kalau ini nanti saya lihatkan. Kalau ini mengikuti ini memang paling bagus itu ini, terus nanti ketika menulisnya dengan IMRET, terus kalau itu ke klasik itu nanti tinggal dibuang title-nya, ini saja literatur review udah bisa masuk gitu Mbak. Kemudian kadang di sana setelah method itu result and discussion, terkadang result, discussion and conclusion, kadang kan gitu kan? Iya Bu Prof. Kata itu tinggal yang title-nya dihiddenkan atau dibuang seperti itu. Jadi kontennya tetap itu. Nah, setelah inilah method ini tolong ya, tidak boleh method itu 1 paragraf atau 2 paragraf saja. Ya,
pastikan method itu terdiri karena harus disampaikan dengan jelas method itu. Apalagi untuk disertasi, ya kan? Ya, pasti ada dari hal-hal ini harus ada. Ya. Jadi jelaskan alasan memilih situs, tempat, atau kasusnya itu artinya isu atau kasus atau fokus itunya atau fokus kajiannya gitu ya. Kemudian unit analisis yang diacunya itu bagian-bagian ini mesti ada yang sebagai paragraf pertama pada metode yang dijelaskan. Karena kejelasan memilih kajian itu menjadi alasan penting kenapa ini dikaji dan terjadi di mana. Nah, dan sebagaimana fokusnya apa gitu ya, jelas di situ. Kemudian tegaskan juga jenis atau tipe penelitian. Jadi data primernya, data sekundernya apa itu jelas ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau data primer data utama ya yang diperoleh langsung. Kemudian data sekundernya data pendukungnya. Bisa dari penelitian-penelitian terdahulu dan sebagainya itu kan sebagai secondary data ya, data pendukung. Ya. Nah, kemudian ini sebutkan sumber data, misalnya responden atau responden ini kalau dipakai untuk kuantitatif ya, informan kalau untuk kualitatif ya. Bagaimana dipilih gitu ya. Jadi ada reasonnya, ada logical reasonnya. Ya, sumber data informan yang dipilih itu kenapa itu ya, berapa, alasannya apa gitu ya, alasan responden atau informan yang dipilih di dalam penelitian ini ada logical reasonnya jelas disampaikan di sini ya dalam satu paragraf tersendiri, dan pastikan setiap paragraf ini ada kalimat intinya ya, selalu diawali dengan topik sentence, selalu diawali dengan kalimat utama, kalimat inti, ya, baru penjelas ditutup dengan simpulan dari paragraf penjelasan. Nah, kemudian teknik peneliti, teknik pengumpulan data, ya, teknik pengumpulan data, teknik peneliti dalam mengumpulkan data. Apa saja yang telah digunakan, maka tentu saja ini prosesnya seperti apa, melalui apa, observasi, melalui dokumentasi, melalui in-depth interviewing, ya, dan seterusnya. Silakan, ini harus berkaitan dengan teknik pengumpulan data itu berkaitan dengan proses dari sejak awal dikumpulkan data hingga terakhirnya penelitian itu dilakukan pengumpulan datanya, ya, seperti itu. Teknik pengumpulan datanya melalui apa? Kalau meskipun library research atau field research, tetap itu teknik pengumpulan datanya tentunya berjenjang ya, tidak hanya observasi, tidak hanya dokumentasi, mungkin juga ada wawancara mendalam dan nah itu disampaikan secara ringkas, jelas, padat. Karena ini menunjukkan proses bagaimana pengumpulan. Karena tidak mungkin kajian ilmiah itu based on data. Jadi bagaimana data itu tadi diperolehnya. Nah, kalau untuk di validitas data, ya, validitas datanya bagaimana, reliabilitas datanya bagaimana. Ini kan di sini, ya, dalam pengumpulan teknik pengumpulan datanya. Ini kecerdasan peneliti di dalam mengumpulkan datanya. Ya. Baik menggunakan pendekatan penelitian apapun, di sini ada terjadi proses yang dijelaskan. Nah, kemudian teknik analisis apa yang digunakan untuk menyelesaikan setelah data-data itu terkumpul, ya, melalui proses yang dilakukan oleh peneliti tadi, lalu analisisnya, teknik analisisnya bagaimana. Sehingga di sini kan ditemukan temuan-temuan kecil hasil penelitian, Pak, yang dituangkan pada risal. Ya. Oke, selanjutnya pada risal. Nah, yang risal ini tadi telah saya sampaikan ya. Risal ini murni data. Ya. Jadi tidak ada interpretasi yang dituangkan oleh peneliti
dalam dalam pengumpulan data ini. Ini belum ada analisisnya nanti pada discussion kalau untuk artikel, tapi kalau untuk pembahasan itu kalau untuk tugas akhir ya itu pada pembahasan kan. Nah, di sini pada pengumpulan datanya itu bagaimana, maka tadi pada proses pengumpulan datanya tadi bagaimana. Nah, karena ini ada, taruhlah ini kenapa 9 paragraf. Kalau tadi paragraf yang pertama, data yang dikumpulkan, basisnya dari pertanyaan pertama. Misalnya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apa atau bagaimana isu itu terjadi? Nah, itu dituangkan pada temuan pertama di sini. Ya, temuan 1. Bisa dibentuk, bisa ditulis dalam tabel, atau kalau nanti kuantitatif itu dalam dengan bentuk grafik, terserah ya, bisa bentuk gambar dan sebagainya, bisa gambar ya. Nah, kemudian dari temuan 1 ya, temuan 1 tadi yang telah di display datanya pada dalam bentuk apa terserah, dalam bentuk tabel kah, dalam bentuk grafik kah, dalam bentuk apa gambar terserah ya, persentase itu bisa. Nah, kedua ini yang 1, 2, 3, 4 ya, 1, 4 dan yang ke-7 ya. Temuan 1, temuan 2, temuan 3 ini basisnya dari temuan dari pertanyaan pertama. Yang kedua ini dari temuan pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua itu apa? Pertanyaan kedua, kalau pertanyaan keduanya, mengapa isu itu terjadi? Mengapa persoalan itu terjadi? Ya, logical reason-nya apa? Nah, itu kan setelah ditelusuri, dianalisis, fenomena itu terjadi dikarenakan apa. Lah itu di sini datanya. Ya kan? Nah, silakan dalam bentuk tabel, silakan dalam bentuk grafik, silakan dalam bentuk gambar, terserah gitu ya. Karena melihat tinggal datanya ya, bentuk apa di situ. Nah, tetapi harus ditulis dalam bentuk apa ya? Seefektif mungkin, jangan terlalu banyak. Artinya bukan data mentah yang ditampilkan di sini, data yang sudah diverifikasi ya. Kemudian juga yang ketiga ini juga, misalnya temuan ketiga apa? Ini atas pertanyaan apa implikasi atas terjadinya isu itu? Gitu. Aspek yang ditimbulkan ya, atau implikasi itu hasilnya, atau aspek yang ditimbulkan akibatnya, akibat kejadian itu, akibat isu itu terjadi. Nah, itu datanya apa? Itu bisa dituangkan pada temuan ketiga ini. Nah, sedangkan paragraf 2 paragraf di bawah temuan-temuan ini, silakan dijelaskan. Kalau yang pertama tadi karena atas apa atau bagaimana isu terjadi, yang sudah ditulis dalam 1 paragraf, dideskripsikan ya dalam bentuk 1 paragraf. Ya. Pastikan paragraf tetap harus ada kalimat intinya, ya gitu. Kemudian dideskripsikan. Nah, pada paragraf kedua, temuan itu tadi ada beberapa kategori atau beberapa aspek atau unsur atau indikator, terserah gitu ya. Nah, ini dijelaskan, tidak harus kategori, aspek dan unsur sekaligus, tidak. Kalau temuan itu tadi, oh ternyata ada beberapa aspek di dalamnya, aspek 1, 2, 3, sampaikan di sini, gitu ya. Meskipun ini menyatakan aspek, tetap pastikan di sini ada kalimat inti. Kemudian dijelaskan aspek kalimat inti tadi terdiri dari aspek apa dan apa, misalnya begitu ya. Nah, kemudian dijelaskan pada detailnya. Aspek 1 ini, aspek 2 ini, aspek 3 ini, misalnya begitu ya, seperti itu. Kemudian disimpulkan.
dari penjelasan aspek-aspek tadi. Nah, kemudian yang ketiga, karena tadi temuan bagaimana terjadi, maka konteks berlangsungnya fakta ditemukannya itu seperti apa, ya. Begitu juga yang kedua dan ketiga. Saya kira sudah cukup jelas ya, tidak usah saya ulang penjelasannya ya. Lanjut ya. Oke ya. Ya, Bu Prof. Ya, karena kalau yang kedua ini tadi Mbak, ini konteks misalnya hubungan antara faktor dan karena temuan yang kedua tadi kan mengapa isu itu terjadi? Berarti ada hubungan sebab akibat, ya kan? Nah, makanya ini pada yang tunjukkan hubungan antara faktor atau antara unsur itu. Ada sebab, sebabnya ini, akibatnya ini. Kemudian yang terjadi ini sebabnya ini, gitu loh. Jadi kan ada hubungannya ya. Maka ada logical reason-nya itu fenomena ini terjadi bukan hal yang tidak ada alasannya, pasti ada alasannya. Orang mendirikan sebuah lembaga pasti ada alasannya, ya enggak? Orang membuat inovasi pembelajaran pasti ada alasannya. Alasannya apa? Agar pembelajaran itu lebih efektif dan sebagainya kan? Nah, seperti itu misalnya. Nah, inilah logical reason-nya. Dituangkan pada di bawah tabel kedua tadi. Ya toh? Nah, tadi ada deskripsi temuannya dulu, kemudian baru aspek-aspeknya atau unsur-unsurnya boleh, atau kategorisasinya, hubungan antar aspek tadi apa. Ya. Karena metode pembelajaran yang sebelumnya seperti ini, maka sekarang diberikan seperti ini. Nah, tujuannya apa? Ini maka hubungannya yang diberikan pengembangannya itu alasannya apa? Ya, jadi ada hubungannya sebab akibat itu. Ya toh? Seperti ini tidak masuk karena sedang sakit. Ini tidak perlu dipaparkan judulnya karena sudah dikonsultasikan lewat ini. Kan jadi ada alasannya, ya kan? Nah, mesti ada. Nah, kemudian yang ketiga, ini kenapa berbeda? Karena yang ketiga itu adalah temuan apa tadi? Implikasi. Ya toh? Hasilnya. Karena menggunakan inovasi, maka hasilnya pembelajaran itu lebih efektif. Kemudian nilainya mahasiswa telah menguasai capaian pembelajaran itu tuntas, ya maksimal, sehingga bisa mereka membuat inovasi-inovasi sehingga mereka, karena itu implikasinya tampak bahwa hasil pembelajaran itu mahasiswa bukan hanya aktif, tapi juga kreatif, juga kolaboratif, juga inovatif, ya produktif dan sebagainya itu ya. Nah, tampaknya dalam apa gitu ya? Bisa bertanding, memenangkan banyak hal itu nanti bisa dilihat dari data-data implikasi dari digunakannya implikasi dari fenomena yang terjadi tadi. Nah, maka di sini dari itu tadi maka rinci implikasi atau strategi terkait yang merespon isu itu dikaji. Ya, implikasinya apa? Misalnya yang pertama, metode pembelajaran jadi lebih efektif, pembelajaran lebih menarik, kemudian penguasaan materi lebih luas, dan sebagainya lah, banyak ya, aplikasinya banyak. Ya. Kemampuan penguasaan materi bisa lebih maksimal dan efektif, ditunjukkan datanya apa, gitu ya. Nah, ini juga tunjukkan nilai atau peluang dari satu strategi yang diaju atau dibicarakan. Ini dari implikasi tadi apa saja ini bisa jadi nilai-nilai implikasinya itu apa? Ya, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya yang jadi maaf sekali lagi yang tadi risal itu tadi tidak boleh ada rujukan menurut pendapat siapa-siapa tidak ya. Nah, karena itu murni data. Ya, murni data yang telah diverifikasi oleh peneliti. Nah, di sini harus
Ya, pada discussion itu tadi, kalau tadi kan what, kali ini so what. Kalau begitu bagaimana, ya? Why, mengapa, ya, gitu ya. Dengan temuan fakta itu, lalu artinya apa, lalu bagaimana, ya, mengapa dilakukan seperti itu. Jadi ini fakta 1, fakta 2, fakta 3. Ya, ini dari temuan 1 tadi. Intinya temuan intinya temuan 1 tadi, ya, menunjukkan gambaran demikian. Jadi kalau tadi temuan 1 tadi apa atau bagaimana isu itu terjadi, kali ini hanya diambil intinya saja. Lalu apa artinya dijelaskan di sini? Ya, kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar, ya. Karena kemudian dikaji lebih mendalam di sini. Boleh juga diambilkan dari literature review yang telah ada, ya. Bisa juga ditambahkan dengan literature review yang lain boleh, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau tadi menggunakan pendekatan apa, yaitu kan tinggal kita menggunakan ujinya hipotesis atau argumen. Kalau kualitatif menggunakan argumen, kalau kuantitatif menggunakan hipotesis. Nanti berlaku tidaknya apa yang semula diasumsikan itu kalau kita menggunakan hipotesis. Tapi kalau ini tadi menggunakan kuantitatif, maka argumen. Nah, kan ini tadi kejadian tadi satu apa, artinya apa lah, ini lalu argumen yang dikembangkan. Ya, ini diskusi mendalamnya hingga temuan-temuan ini ditemukan temuan akhir yang temuan satunya. Nah, ini argumen ini dikaitkan dengan pendapat pakar atau penelitian terdahulu, ya, kemudian dengan analisis argumen peneliti di sini. Ya, sehingga ditemukan temuan akhir hasil penelitian 1. Nah, itu ya. Di sini temuan-temuan yang finding yang kuat ya di sini nih. Kalau tadi kan temuan data penelitian lapangan. Kalau ini temuan hasil kajian, hasil diskusi, ya, bedanya di situ. Nah, kemudian yang fakta 2, 42 ini diskusi 5 ini pada fakta 2. Jadi inti dari temuan kedua di lapangan tadi yang berkaitan dengan mengapa isu itu terjadi. Ya, karena agar pembelajaran lebih efektif, kemudian digunakan media pembelajaran yang kekinian dengan menggunakan TPACK, ya, sesuai dengan perkembangan keilmuan dan teknologi kekinian, sehingga pembelajaran lebih menarik dan sebagainya, terserah lah itu ya. Nah, itu berbagai logical reason-nya yang ada tadi, intinya apa ditarik di sini. Ya, intinya tadi inti dari temuan dua result tadi intinya apa ditarik di sini, ditarik intinya saja, bukan ditulis kembali, tapi tarik intinya. Lalu bagaimana? Itu artinya apa? Ini dijelaskan oleh peneliti, gitu ya. Nah, setelah itu pada paragraf kedua argumen, yaitu dibahas atau dikaji lebih mendalam dengan kaitannya referensi konsep-konsep yang relevan. Tadi kan di sana kan ada 3 konsep ya. Nah, konsep yang kedua yang berkaitan dengan itu tadi apa bisa juga ditarik ke sini ya. Kemudian untuk mengkaji temuan 2 itu sehingga ditemukan temuan akhir hasil penelitian kedua. Ya, alasan logisnya adalah ini di sini ketemuannya. Nah, ini habis pembahasan. Ini harus ada landasan teoritisnya untuk mengkaji sebagai peso analisisnya di sini digunakan argumen ini. Ya, untuk mengasah analisisnya lebih mendalam hingga tuntas. 1, 2. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga dan hasil ketemuan ketiga itu yang tadi kan yang ditanyakan apa implikasi dari isu itu. Nah, karena itu tadi sudah ditulis di atas di risal, maka tinggal ditarik intinya saja di sini. Ditarik intinya, lalu artinya apa? Dijelaskan di sini, argumennya di sini, argumennya bukan di risal.
argumennya didiskusen di sini. Ya, gitu. Kemudian dikaitkan dengan landasan teoritis yang relevan, bisa juga ada yang di literature review, bisa juga diambil dari konsep yang lain yang paling relevan, bisa juga di sini. Sehingga untuk menuntaskan, mengasah analisisnya lebih tajam di sini, sehingga ditemukan temuan akhir hasil penelitian ketiganya. Nah, kalau sudah ditemukan, nah ini ruhnya temuan akhir hasil penelitian 1, 2, 3 itu ya di discussion ini. Ya. Kemudian conclusion-nya ya. Nah, conclusion-nya ini apa hasil terpenting dari 1, 2, 3 tadi, di intinya apa gitu ya di sini. Tidak usah ditulis kembali 1, 2, 3 secara panjang lebar, tidak ya. Nah, ini lebih ringkas gitu ya simpulan. Dan pada conclusion ini tidak perlu ada referensi pendukungnya. Nah, karena ini paragraf yang pertama, ternyata hasil terpenting kajian ini apa gitu ya, di sini dijelaskannya di sini. Nah, kemudian tetap karena ini paragraf, 3 paragraf, setiap paragraf pastikan ada topik sentence, ada detail sentences, dan ada conclusion sentence-nya. Begitu ya. Nah, di sini boleh hanya 3 kalimat, 3 kalimat, 3 kalimat, enggak masalah. Ya, karena tidak perlu banyak rujukan penjelasan. Kemudian paragraf yang kedua, ini apakah teori atau konsep dan atau metode yang dipakai mampu menjawab masalah. Nah, ini ya. Atau konsep apa yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini. Sehingga penelitian ini terjawab sudah dengan konsep itu, atau dengan metode pendekatan itu, atau dengan teori itu, yang seperti itu. Nah, paragraf yang terakhir ini, paragraf yang menjadikan bagaimana kalau kita akan memasukkan artikel agar artikel saya diterima pada jurnal, itu kan dilihatnya di sini, ya kan? Karena paragraf terakhir ini menjelaskan, merupakan penjelasan kekurangan studi ini. Setiap kajian itu pasti hanya terbatas, ya kan? Kalau artikel jurnal hanya terbatas 1 isu, ya kan? Nah, nanti kalau disertasi berkaitan dengan isu apa, dengan sub isu apa, ya kan begitu. Nah, selain itu, selain ini untuk menyatakan kekurangannya karena terbatas dalam 1 isu. Dan yang kedua adalah saran untuk penelitian lebih lanjut dari berbagai isu yang lain yang perlu dikaji pada penelitian yang akan datang. Nah, itu di sini dijelaskan di sini. Sehingga kalau kita nembak jurnal itu butuh apa? Dilihat di sini pada paragraf terakhir ini. Ya, jelas atau tidak? Ya. Jadi kalau kita lihat apa toh yang yang dibutuhkan oleh jurnal, itu apa? Lihat aja, tembak aja, dibuka homepage-nya, dilihat volume terakhirnya gitu ya. Terus dibuka artikel jurnalnya, dilihat pada paragraf terakhir mereka apa saja. Itu berarti belum dikaji. Belum ada kajian. Nah, kalau kajian kita berkaitan dengan itu berarti sangat dibutuhkan oleh jurnal-jurnal tersebut. Begitu kan? Itu trik kita agar artikel kita tepat sasaran, gitu ya, seperti itu. Nah, selain ini kita yang namanya klonuwun agar dimanggake atau bagaimana ya istilahnya, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka
Mana ya Bu Profnya? Nah, conclusion paragraf terakhir ya. Iya. Itu kita menembak agar artikel kita diterima pada jurnal tadi, ya. Yang ada isinya aja dua ya. Satu ada menyatakan keterbatasan isu ini dikaji ya. Karena setiap kajian itu kan terbatas, kalau tidak mungkin kalau tidak kita batasi. Terbatas karena apa? Agar tuntas. Karena kalau tidak dibatasi kan tidak bisa tuntas. Misalnya beberapa isu dikaji sekalian ya tidak akan bisa tuntas ya. Bagaimana kajian, kedalaman kajian nggak bisa ya. Tentu akan rancu sehingga terbatas satu kajian. Dan yang kedua bahwa kajian-kajian yang penting lainnya ya dapat dikaji lebih lanjut. Nah, itu di situ kita bisa melihatnya. Nah, mungkin sudah cukup jelas, boleh disalahkan kalau ingin bertanya. Insya Allah cukup jelas, Prof. Alhamdulillah cukup jelas, Prof. Dan materinya sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Catatannya langsung udah ada di grup tadi, Prof. Dari Kak Rita langsung ini di grup tadi. Oh iya. Berapa 55 referensi jadi. Ya. Iya, Kak. Ya, itu sesuai dengan RPS Bu Prof itu. Ya. 15 aja sakit gitu. Dari jurnal bereputasi. Ya gitu ya Bu Prof. Iya, betul ya. Baik, ini apa itu diambil gambar Mbak Kak Rita? Ini apa? Baik Bu Prof. Yang hadir. On cam semuanya. Ya, ini semangat. Kelihatannya ada yang nggak hadir ya Kak Rita? Boleh saya yang Rahma izin Bu Prof. Boleh saya tahu yang nggak hadir ya supaya nanti saya present. Ya, Iya. Kak Rahma karena sakit ya? Ya, check up Bu Prof. Oh, masih belum sembuh ya? Kelihatan kemarin juga nggak ada karena masih sakit. Kemarin ada, malam kemarin ada Bu Prof. Malam ini dia jadwal check up ke Objin lagi. Ya, yang malam yang dulu ya. Yang malam kemarin full. Betul ya. Minggu yang lalu. Iya. Ini mudah-mudahan cepat sembuh. Sakitnya apa ya? Kalau deket tak tengok. Hamil muda Bu Prof. Oh lah, kalau itu pengantin baru Bu Prof. Kalau itu sakit yang membahagiakan ya. Ya, penyakit yang dicari kan Bu Prof. Penyakitnya itu. Semuanya ada pernah mengalami kecuali yang bapak-bapak ya. Itu Pak Maulidin hamil muda itu. Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan. Oh, ini putranya juga cerdas ini nanti kuliah, diajak kuliah ya, mendengarkan. Bu Prof. Biasanya begitu. Saya dulu juga begitu. Ternyata rajin nulis. Ternyata anak saya juga yang waktu hamil saya nulis itu ya rajin nulis. Wah, berarti harusnya sekarang hamil aja ya Bu Prof. Ya, ya mudah-mudahan nanti kalau dikabulkan malaikat betul ini insya Allah. Amin. Pak Fikri cepat. Kan kuliahnya juga online ya di tempat, tidak harus ke Jogja. Ya. Apalagi lagi kuliah dengan Bu Prof ya, ilmunya langsung masuk ke perut. Ya. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mana ada masuk ke perut? Kalau masuk ke perut bahaya nanti, Bro. Itu dikeluarkan lagi nanti, Bro. Iya, kayak santet aja, Bro. Iya. Kak Wila ada aja itu, Bro. Iya. Kasihan itu takziah terus nanti itu. Iya. Diambil gambar Kak Rita. Semuanya tertawa ya. Ya, 1, 2, 3 tersenyum. Oke, sekali lagi. Rian kayak mana topinya, Dek? Bentar, Kak. Nyangkut. Kakak udah foto. Sekalian aja tutup gini dulu. Belum selesai yang ambil gambar. Saya juga tak ambil gambar. 1, 2, 3. Ya, Kak Rita. 1, 2, 3. Yang kau mana, Oke, sudah Bu Prof. Ya, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung ya, penghujung waktu. Ini sampai berapa? Masih ada waktu nggak, Kak Rita? Sudah, ini kita udah lebih 6 menit Bu Prof. Oh, udah 5 menit ya. Ya, ada bonusnya karena tadi terputus ya. Iya, Bro.
Ya, Baik, ya Prof. mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberikan segala kemudahan, kelancaran mengerjakan tugas, sukses semuanya, dan Amin. semakin bertambah bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu dimanapun berada, dunia wal akhirat, ya. Nah, selanjutnya pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan teman-teman juga bisa full. Oh, ini tadi kok baru satu Kak Rita. Dua, Baru Bu Prof. pada ini baru ada 17 itu berarti ada 4 ya Kak Rita. Oh, Mas Alfian itu Bu Prof, apanya, neneknya meninggal Bu Prof. Jadi di lokasi, iya. Tadi Cak Ibad masuk Bu Prof. Ya. Cak Ibad hilang sinyal, Prof. Iya, hilang sinyal, Prof. Prof. Oh. Dia lagi masuk tol tadi, Prof, masuk tol. Oh gitu. Oh, oke, ya. Soalnya lagi WA-an tadi barusan, Prof. Berarti sama Mbak yang meninggal nenek. Pak Alfian Eko Bu Prof. Yang tadi yang di awal udah masuk. Tadi di awal udah masuk Bu Prof. Sama jenengan itu, Prof. Ya, yang diskusi sama Bu Prof. Mas Alfian. Oh, tadi masuk sebentar ya. Alfian Eko itu, Prof. Jadi tiba-tiba dapat telepon neneknya meninggal Bu Prof. Mudah-mudahan semua ya dibetapkan semuanya. Diampuni dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Ya, itu apa itu? Saya nggak bisa menyampaikan karena Mas Alfian sudah ini ya sudah ya. Baik, berarti cuma Kak Rahma ya Kak yang karena sakit. Iya Bu Prof. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat ya. Ini malam minggu kan? Iya. Iya, ya Bu Prof. Bisa istirahat. Malam minggu nih Bu Prof. Kemudian minggon bersama keluarga. Ya, salam hangat kami semuanya. Ya. Karena ini kemarin kalau bukan hari libur bersama sampai Sabtu pun malam minggu ya ini minggu besok free ya untuk keluarga. Baik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Prof. Selalu. Terima kasih banyak Bu Prof.